Shalom Aleichem Beshem Mamasya, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Channel ini tempat kita membahas apologetika Kristen dengan cara yang santai, logis, dan berdasarkan firman Tuhan. Nah, kali ini kita akan mendengarkan diskusi antara Edis dengan seorang ustadz yang dimana ustadz ini pada diskusi sebelumnya sudah menyampaikan bahwa atau sudah mengakui bahwa Muhammad adalah Tuhan secara kaidah bahasa. Nah, untuk itu saya ingin kita untuk mendengarkan video ini sampai selesai sehingga kita boleh memahami apa yang sedang mereka bicarakan dan apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan Edis kepada Ustadz ini. Untuk itu, mari kita simak bersama-sama, langsung saja kita simak sampai selesai. Oke, kita kasih naik lagi Bang Azam. Wah, kemarin belum kabur ya. Bang Azam kemarin sudah mengakui bahwasanya orang Islam mempertuhan Muhammad secara kaidah bahasa. Cici. Bang Azam official. Halo, ketemu Selamat lagi kita malam, saudara. Bang Azam. Ketemu lagi Framing kita. terus kerjanya saudara. Kenapa kemarin kabur setelah mengeluarkan Framing lagi, statement saudara. bahwasanya umat Islam mempertuhan Muhammad secara kaidah bahasa? Hah? Aduh, lanjut tema yang ini dong. Sebentar Gimana dulu, sih saya pindah tanya tema dulu lagi? yang kemarin. Kenapa setelah mengeluarkan statement orang Islam mempertuhan Muhammad lalu Anda melarikan diri? Iya. Tunggu, saya nyaringkan dulu saudara. Kecil suaranya. Ini nampaknya ini Anda sudah di sinyalnya delay. Dari kemarin sinyal delay. Coba jangan berat-berat itu headphone-nya. Oke, saudara lanjut. Jangan cerita terus. Ya, Oke, saudara. betul, kemarin Ustadz Azam sudah mengaku bahwasanya secara kaidah bahasa umat Islam itu mempertuhan Muhammad. Jangan pakai ustadz dong. Ini berjenggot karena sunnah bukan Nah ustadz. kan sudah saya bilang di hadapan saya tidak akan ada orang berani mengaku Ustadz. Oke, sekarang saya tanya, Jangan betulkah cepat, Anda ya. mengatakan? Lanjut. Betulkah Anda mengatakan bahwasanya secara kaidah bahasa umat Islam itu mempertuhan Muhammad? Saya ulangi ya, jika karena mengikuti apa yang diinstruksikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya dikatakan mempertuhankan Nabi Muhammad secara bahasa, maka saksikanlah wahai penduduk langit dan bumi sekaligus jin dan manusia, saya mempertuhankan Muhammad secara bahasa. Mantap. Sudah selesai. Kenapa repot? Oke, berarti Ah, Anda sudah kenapa mengakui bahwa secara kaidah bahasa Ya. Anda mempertuhan Muhammad? Kalau orang mengerti bahasa Indonesia dengan baik, tentu Baik, mereka terima akan paham kasih. Terima kasih terhadap atas pengakuannya. pilihan-pilihan diksi yang saya gunakan. Terima Udah kasih. selesai. Jangan Jadi repot. ini Lanjut. Azam Apa sudah yang Anda mengaku maksud? bahwa dia mempertuhan Jika ya Muhammad. kan. Selamat. Udah lanjut. lanjut. Bahkan lanjut. sudah saya upload ini. Jangan salah, ini sudah saya upload dan sudah ditonton Iya. 26.000 orang. Dengar. Ini sudah Iya, 26.000 orang yang nonton. Barusan saya upload beberapa Tidak jam yang lalu. apa-apa, Nih ya. saudara. Tidak Ini apa-apa, pernyataan saudara. Anda. Nih. Segi bahasa, maka saksikanlah saya mempertuhankan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi bahasa. Udah. Iya. Udah. Nah. Sudah Anda sudah mengakui mempertuhan Muhammad. Silakan lanjut. Ya, apa yang Anda bahas? Saya Sekarang menggunakan diksi jika. Ya kan udah gampang aja itu. loh kok saudara. jika kan Kita- Anda yang sudah Iya, mendefinisikan arti Kan mempertuhan. saya dengarkan saudara. Saya mengatakan jika Loh, karena bukan Anda karena harus jika. mengerti. Ini Anda ngeles lagi. Inilah orang muslim ngeles. Barusan ngomong Bukan ini ngeles. ngeles. Iya kan Azam. saya ulangi lagi. Dengarkan Azam. Bukankah Ya. saya tanya kepada Anda sebelumnya, apa itu mempertuhan? Anda jawab, mempertuhan adalah melakukan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, betul? Betul. Nah, dan Anda lakukan itu kepada Muhammad. Anda melakukan segala perintahnya dan menjauhi larangannya, betul? Betul aja. Lanjut terus. Iya, Masih, makanya lanjut. Anda mempertuhan Muhammad sesuai dengan kaidah bahasa yang Anda Jadi definisikan begini, sendiri. saudara. Terjadi sebuah intensi yang berbeda antara Kristen dalam mempertuhankan Yesus Kristus dengan umat Islam menyikapi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu berbeda, saudara. Ya memang berbeda intinya. Secara bahasa yang Anda definisikan sendiri bahwa umat muslim melakukan perintah Muhammad dan menjauhi larangannya. Makanya Tuhannya adalah Muhammad. Ketika orang Islam melakukan perintah-perintah syaitan,
dan menjauhi larangan-larangan syaitan, Anda bilang itu namanya mempertuhan syaitan. Betul? Saudara, Iya. iya, dengarkan dulu saudara. Ya. Terjadi intensi yang berbeda. Umat Islam sebetapa apapun kekuatannya untuk mengikuti apa yang diinstruksikan Muhammad, tetap mereka memposisikan Muhammad sebagai penyampai. Begitu berbeda dengan Kristen, penyampai dikatakan sebagai orang yang menyampaikan. Penyampai dikatakan Utusan orang, maksudnya dianggap gimana? sebagai pengutus. Maksudnya penyampai dikatakan sebagai orang yang menyampaikan, maksudnya gimana? Pengutus dianggap sebagai utusan Di dianggap sebagai mana? pengutus. Di mana ada iman Kristen yang mengatakan bahwa pengutus adalah yang diutus? Di mana? Begini, ketika umat Kristen menginterpretasikan Yohanes 17 ayat 3, itu adalah sebagai bahwa Yesus itu adalah yang mengutus dan Yesus jugalah yang diutus. Kata Dan siapa? begitu. Nggak Itu ada begitu. interpretasi Kristen, saudara. Di mana-mana gitu. Di Kristen mana ngomong, ada saudara. ayat yang bilang bahwa Yesus itu adalah yang mengutus Yesus? Nggak ada. Di dalam Bisa Bible Yesus itu adalah utusan dari Bapa di sorga. Memang Bapa di sorga adalah Yesus sendiri ya? Bukan. Tetapi selama ini saya berdiskusi dengan Kristen begitu, saudara. Makanya Yesus itu kamu utusan, dan dia juga- diskusinya sama Kristen yang baca Bible. Kamu Nah, diskusi itu sama orang yang maksud- Kristen gak baca Bible. Tidak pernah di dalam Bible itu dikatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, nggak ada. Jadi bagaimana saudara memposisikan Tetapi saudara? yang dikatakan Yesus, barang siapa yang melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Bukan berarti Apakah Yesus sama itu yang adalah Bapa diutus itu dengan yang sendiri. mengutus? Sama apa tidak yang diutus dengan yang mengutus? Tidak sama. Tidak sama. Siapa yang Tuhan? Siapa yang Tuhan? Yang diutus Nah apa yang mengutus? makanya Anda itu saya tanya dari awal Tuhan itu apa? Karena di dalam kepala Anda Tuhan itu adalah sebuah partikel zat-zat tertentu. Ketika saya ngomong sama kamu tentang Tuhan, pengertian Tuhan itu apa? Di dalam kepalamu Tuhan itu adalah partikel-partikel zat tertentu yang nggak bisa dilihat, yang nggak bisa diraba, ya kan? Yang nggak bisa Bukankah esensi apa namanya Tuhan sudah seperti itu? berbentuk, berwujud, nggak bisa. Makanya saya bilang pengertian Tuhan di kepalamu dengan pengertian Tuhan di kepala saya nggak sama. Kalau Saudara. Tuhan yang kau maksud adalah partikel-partikel tertentu yang nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba, ya kan? Yang nggak berbentuk, ya jelas jawabannya bukan itu. Saudara, Gimana? Udah sekarang kembali kepada tema, ayo silakan. wah, saudara takut ditanya, Silakan saudara. tunjuk satu keturunan. Oh mau balik lagi situ. Iya, saudara takut ditanya karena Mau saudara balik-balik mulai lagi situ? tergiring. Iya, boleh kita balik ke sana, saudara. Oh, Saya mau silakan. bertanya, emang saya Silakan, bertanya kalau mau tadi, balik-balik lagi siapa situ, yang yuk. menjadi Tuhan? Saya tanyakan Baik. tadi siapa yang menjadi Baik. Tuhan? Yang Kita balik-balik diutus lagi atau situ yang ya. mengutus? Sebentar. Iya. Sebentar, Oke, kita kita kasih balik ke temanya. Tema kita ini sebenarnya ini saja teman-teman. Nah ini, stop menuhankan Muhammad. Oke baik. Iya, iya itu aja. Tadi Anda tanya sama saya. Siapa apakah- Tuhan? Yang mengutus atau yang diutus? Siapa Ini Tuhan? kalau Anda nanya-nanya lagi, saya selesai diskusi dengan Anda ini. Tadi Anda saya sudah takut jawab, berarti, saya sudah saudara. jawab. Ya, Diutus silakan, sama silakan. pengutus itu beda. Anda tanya lagi. Anda Ya, ulang siapa lagi. Tuhannya? Gitu. Siapa Tuhannya? Saya sudah tahu. Saya sudah Baik. tangkap. Berarti saudara berbeda dengan teman-teman Kristen yang lain. Oke. saya Teman sepakat. yang Itu Kristen tidak. yang mana? Yang mana? Yang mengatakan yang mengutus dan yang diutus sama. Ya Berarti nggak saudara berbeda sama. dengan Gimana mereka. yang diutus sama yang diutus kok sama? Berarti Nggak siapa sama. Tuhan dalam hal ini? Baik, Siapa sekarang Tuhan gini, dalam saya hal tanya dulu kepada Anda. Tuhan itu Ah. bahasa Indonesia, betul? Oke. Bahasa Arabnya Tuhan itu apa? Ilahun. Apa artinya? Sembahan. Apa artinya coba? Tidak, apa korelasinya dengan bahasa Arab? Apa korelasinya? Bagaimana Tuhan kan kita bahasa mau Indonesia. bahas tentang Tuhan, tapi definisi Tuhan saja Anda tidak tahu. Ilahun. Tuhan itu Apa ilahun. pengertian ilah itu? Sesembahan. Iya, maksudnya seperti apa? Di mana kita mengkonsentrasikan diri kepada sosok tersebut. Udah itu aja lah. Di mana sederhananya. kita mengkonsentrasikan diri kepada sosok tersebut. Berarti kalau Anda Ya. konsentrasi kepada uang, berarti uang itu jadi ilah Anda. Bisa jadi. Ngarang bebas kan? Kamu ngarang bebas. Bisa jadi terus. kan gitu, bisa jadi gitu saudara. Ketika Sekarang saya saudara tanya, dengar. Sekarang saya tanya, Anda tahu tidak bahwasanya Musa itu di dalam Bible itu adalah Allah juga? Tahu? tidak. Tidak tahu. Makanya kayak Mana begini dalilnya? kita Ya, mau sebut aja diskusi dalil. nggak bisa. Kan saya bertanya begini tadi saudara. Sebenarnya sederhana sekali. Sebenarnya siapa yang Tuhan? Yang diutus. Ya atau yang Yesus ya mengutus? Tuhan, Bapa ya Tuhan, Roh Kudus ya Tuhan. Anda saja Berarti mengakui ada Muhammad berapa? itu Roh. Allah itu Roh. Berarti Anda ada tidak berapa? bingung. Sekarang Anda jadi bingung. Sekarang saya tanya, Tidak, saya mengakui. Allah tadi. itu Roh atau tidak?
Allah itu Rob. Muhammad itu Rob juga atau tidak? Jangankan Muhammad, saya pun bisa jadi Rob. Saya tanya, Muhammad itu Rob juga atau Jangankan tidak? Muhammad. Muhammad Rob juga atau Muhammad, tidak? saya pun bisa jadi Rob. Muhammad bisa jadi Rob. Oke, Saya pun Muhammad bisa jadi Rob. Delay. Coba bagusin dulu sinyalnya gimana? Oke, saya bagusin sinyal saya. Tunggu. Aduh, giliran mau masuk ke tema Anda pura-pura delay. Oke, saya buka pintu biar sinyalnya masuk. Sekarang saya tanya. Belum. Allah itu Rob. Muhammad Allah juga Rob. Rob, betul? Muhammad bisa jadi Rob. Saya pun bisa jadi Oke, Rob. saya nggak bahas kamu. Saya bahas Muhammad. Saya. Muhammad juga Rob, betul? Nah, Oke. iya Muhammad Rob Muhammad bisa jadi Rob, Rob. Allah Rob. Siapa yang Rob? Saya tanya, siapa yang Rob? Ayo. Siapa Semua yang Rob? bisa berpotensi jadi Rob. Saya pun bisa jadi Rob. Rob Nah, begitu. makanya saya bilang Rob pertanyaanmu bisa. sama. Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, siapa yang Tuhan? Lu sama aja. Allah Rob, Bro. Muhammad Rob. Siapa yang Rob sekarang? Ayo. Siapa yang Rob? Semua bisa jadi Rob, saudara. Nah, Edis pun makanya bisa jadi Rob. itu, makanya Tuhan itu definisinya apa? Tuhan itu definisinya adalah sesuatu yang kepadanya Anda menaklukkan diri. Nah, apakah Yesus Tuhan? Betul, karena kita harus menaklukkan diri kepadanya. Karena Yesus itu adalah Sang Firman itu sendiri. Letak Nah, setiap kami perbedaannya. orang Kristen wajib menaklukkan diri kepada Sang Firman itu, melakukan kehendaknya, melakukan perintahnya. Yang menjadi problem persembahan Yang ini menjadi problem Anda nggak tahu bahasa. salah saudara. Oh, salah. Yang menjadi problem ketika persembahan itu yang semestinya diberikan kepada satu-satunya esensi yang menciptakan langit dan bumi diberikan kepada yang lain, itu saudara yang menjadi problem. Baik, Kalau persembahan hanya apa? menuruti menyembah, kalian kan baik. menyembah kepada Yesus. Baik, di dalam berdoa Al-Quran, kepada Yesus. sekarang saya tanya, di dalam Al-Quran, Ah, Allah menyuruh nggak menyembah Adam? enggak tuh. Kalau saya tunjuk ayatnya gimana? Bersujud bukan menyembah, beda loh. Sujud bersujud. itu bahasa apa? Sujud itu bahasa apa? Sujud itu bahasa Arab, artinya bahasa meletakkan Indonesianya kepala apa? ke atas bumi. Meletakkan Bahasanya kepala ke Indonesianya atas apa? bumi. Meletakkan kepala ke atas bumi. Iya, bahasa Indonesianya itu apa? Bahasa Bahasa apa ya? Indonesianya Sujud mungkin ya. nyembah, botol. Oh, beda botol, beda. Menyembah itu bahasa Coba, Arabnya. buka kamus, buka kamus. Buka kamus KBB apa pengertian menyembah? Kamusnya yang salah, kamusnya yang salah. Kamusnya yang salah. Astagfirullah. Sebentar nih, dengar. Ketik- Nih, dengar. Kalau saya begini, sampai kepala saya sampai ke ini, itu namanya apa? Sujud. Itu bahasa Indonesia, Abdul. Bahasa Indonesia, bahasa Arab Indonesia. Bahasa Arab itu bahasa Indonesianya apa? Nggak tahu ya apa bahasa Indonesia. Nggak tahu. Dengar ya. Kalau ini ya, kalau orang Lampung ya, Enggak. orang Lampung. Tidak setiap Dengar saudara. dulu, Ya, aduh. sudah, oke, Dengar saudara dulu. dulu yang ngomong. Oke. Dengar. Kalau orang Lampung itu ada namanya tari sembah. Ya. Orang Batak juga ada itu namanya tortor somba katanya. Sembah. Itu bahasa Indonesia. Nah, bahasa Arabnya sembah itu sujud begini. Ya, memposisikan badan membungkuk atau menggunakan jari-jari seperti ini ataupun sampai dahinya itu menyentuh ke tanah. Itu menyembah namanya. Nah, Allah memerintahkan kepada semua malaikat supaya sujud menyembah, maksudnya nyembah Adam. Enggak nyembah, sujud bedakan. loh. Sujud Islam bahasa Arab, Abdul. Sujud itu bahasa apa? Arab dong. Bahasa Arab. Bahasa Indonesianya apa? Kosakata Sujud yang juga, tepat. sujud juga. Sujud itu bahasa Arab. Sujud juga. Berat sekali mereka ini. Berat ini saudara, ini nggak ngerti ternyata. Nggak ngerti. Dengar. Kita ini punya bahasa asli dan punya bahasa serapan. Saya kasih contoh bahasa-bahasa serapan. Handphone. Itu bahasa serapan. Kalkulator. Itu bahasa serapan. Sujud. Itu bahasa serapan. Nah, sebenarnya kita punya bahasa sendiri. Contoh. Kalkulator. Itu kan bahasa serapan. Bahasa Indonesianya itu penghitung. Menghitung. Nah, sujud itu juga bahasa Arab, tapi sudah kita adopsi jadi bahasa Indonesia. Nah, bahasa aslinya Indonesia itu menyembah. Kata yang asli Indonesia punya itu menyembah. Sujud itu adopsi, sama seperti kalkulator tadi. Kalkulator tuh bahasa impor, bahasanya orang tapi kita pakai. Tapi kita punya bahasa asli untuk menerjemahkan kalkulator itu, namanya penghitung. Bro, Kok bro-bro lagi Anda selesai itu? belum? Udah selesai belum? Saya biarkan Anda berbicara kok. Sudah. Makanya biarkan saya Anda bilang, berbicara. Anda Sudah tadi bilang,
yang harus diberikan kepadanya persembahan, penyembahan, itu adalah Sang Pencipta sendiri. Loh, Anda udah ngelawan Al-Quran. Al-Quran tidak pernah bilang begitu. Al-Quran malah menyuruh para malaikat supaya sujud, menyembah Adam. Tetapi yang tidak mau adalah syaitan laknat yang terkutuk. Makanya kalau kamu tidak menghormati, tidak memberikan penyembahan kepada anaknya, firman-Nya yang datang kepada manusia sama seperti syaitan yang menolak menyembah Adam. Makanya Anda ini berada dalam kesesatan yang nyata. Emang mana dalilnya bro bahwa umat Islam itu disuruh menyembah manusia? Mana? Loh, itu yang ada dalam Al-Quran. Bahwasanya disuruh untuk menyembah kepada Adam, betul? Gak ada menyembah kepada Adam. Oke, saya tunjukkan ayatnya ya. Disuruh bersujud. Adam, sujud itu bahasa Arab. Bro, tadi kan sudah saya bilang sujud itu bahasa Arab, betul? Bro, intentionnya berbeda, bro. Ketika Tuhan menyuruh untuk mencium dinding, apakah kita menyembah dinding? Baik, begitu? Sekarang saya tanya kepada Anda, betul tidak Anda memuliakan Muhammad, menghormati Muhammad, menyanjung Muhammad, meninggikan Muhammad, betul nggak? Iya. Bukankah pujian, sanjungan, kemuliaan itu hanyalah untuk Allah semata? Apakah tapi kalau saya kenapa menyanjung... Anda berikan kepada Muhammad? Udah belum? Muhammadku, dengarlah seruanku. Kalian berseru-seru kepada Muhammad. Kalian memuji-muji, memuliakan Muhammad, betul? Siapa yang menyuruh kepada Muhammad? Siapa yang menyuruh kepada Muhammad? Berdoa kepada Muhammad itu bisa musyrik di dalam Islam. Oke, berarti lagu itu sesat. Muhammad. Sesat, saya yang bilang Bang Azam, lagu itu sesat. Sesat menyuruh kepada Muhammad, sesat. Mau saya tunjukkan ayatnya bahwa umat muslim wajib berseru kepada Muhammad? Silahkan. Oke, baik. Siap-siap ya. Siap-siap. Iya. Saya tunjukkan ayatnya ya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bentar. Itu lagi dalilnya. Udah saya hafal, Dis. Dalil-dalilmu. Bentar ya. Pelan. Biar saya tunjukkan. Atau assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Yang mana? Udah saya hafal, Dis. Baik, coba buka Quran surat An-Nisa. An-Nisa ayat 64, silakan. Baca aja lah. Aduh, nanti cuman saya yang tahu Al-Quran. Enggak, saya tahu, Dis. Apa yang kamu bacakan? Ya sudah, coba saya kamu bacakan. Arabnya. Bacakan Indonesianya sedikit, nanti saya baca Baik, Arabnya. saya bacakan Indonesianya sedikit. Karena mereka ini sudah gak mau lagi menyentuh Al-Qurannya. Ya, nih. Dan kami tidak mengutus seorang Rasul pun, melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya, perhatikan. Jikalau mereka menganiaya dirinya, datang kepadamu, maksudnya kepada Muhammad, maka lalu memohonkan ampun kepada Allah, dan Rasulku pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha menerima taubat lagi Maha penerima, Maha menyayang. Bagus. Sekarang ayat ini masih berlaku atau tidak? Berlaku. Emang kenapa berlaku. Ada masalah apa dengan ayat itu? Berarti menurut ayat ini Anda harus datang kepada Muhammad nggak, supaya Muhammad memohonkan ampun kepada Allah? Makanya itu pentingnya saudara, asbabun nuzul. Nggak usah bicara asbabun nuzul dulu. Benar tidak Anda harus datang kepada Muhammad? Sekarang Nabi Muhammad sudah tidak ada. Katanya masih berlaku. Masih berlaku nggak? Esensi daripada ayat itu meninggal tadi bilang masih berlaku. Tadi bilang masih berlaku. Sekarang nggak berlaku. Berlaku. Siapa berlaku? Kalau berlaku berarti Anda diwajibkan nggak datang kepada Muhammad supaya Muhammad memohonkan ampun kepada Allah? Mau datang seperti apa? Nabi Muhammad sudah datang ke kuburnya. Ziarah kubur Nabi. Makanya mereka datang ke Arab. Mereka ziarah. Ya Rasulullah. Ini bertawasul, tahu tawasul? Gak ada yang minta-minta kepada Rasulullah, tidak ada yang itu lagu ada musyrik. Musyrik itu musyrik, dengarlah seruanku. Mau saya putarkan lagunya? Iya boleh, itu musyrik. Saya yang bilang. Saya putarkan lagunya. Musyrik katanya saudara-saudara. Itu ada dasarnya di dalam Al-Quran, Ustaz. Tidak ada, saudara. Tidak ada framing itu, saudara. Baik, kita putarkan ya. Ya silakan. Kita putarkan ya. Bagaimana umat Muslim, kalau orang Kristen nyanyi-nyanyi kepada Yesus namanya menyembah Yesus. Tapi kalau Muslim nyanyi-nyanyi kepada Muhammad namanya bukan nyembah Muhammad. Musyrik. Baik nih ya, dengar ya.
Musyrik itu lagunya musyrik. Siapa yang bilang? Bang Azam, silakan digugat. Ya Allah. Nah, Muhammadku, dengarlah seruanku. Jadi kalian berseru-seru kepada Muhammad. Ada dalilnya. Nih, Kenapa lagu dijadikan dalilnya ini dalil, sebentar, saudara? ada dalilnya. Dalilnya di dalam surat An-Nisa ayat 64. Perhatikan nih. Jikalau mereka setelah menganiaya Mereka di dirinya situ siapa? datang Konteksnya kepadamu. siapa? Dengar dulu. Jikalau mereka setelah mereka menganiaya diri lalu datang kepadamu, maksudnya mu di sini Muhammad. Lalu Rasul pun memohonkan ampun ya untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Saya tanya tadi Anda, apakah ayat ini masih berlaku? Anda bilang masih berlaku. Berarti sampai sekarang kalian harus datang kepada Muhammad. Wahai Muhammad, seperti apa datang kepada Muhammad, saudara? Tolong Muhammad, doakanlah kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa saya. Itu yang harusnya kalian lakukan. Itu namanya framing, Lu saudara. kok framing? Mau saya tunjukkan dalilnya. Menurut Ustadz Abdul Somad nih, biar saya tunjukkan. Ini Anda baru belajar Quran kemarin sore ini namanya. Nih, saya tunjukkan ya. Nih, tawasul. Penjelasan Abdul Somad ya. Nih, saya tunjukkan. Ini ulama ini rujukannya. Apa yang dimaksud tawasul? Nih, dengar ya, dengar nih. Nih. Dengarkan. Kalau suara kurang jelas tolong kabari ya. Nih. Jelas. Nih. Lucu-lucuan aja sih diskusi sama Ini Kodis. terkenal keberadaan makam-makam keramat aulia 44. Kalau satu wali, kalau banyak aulia. Ternyata wali di Sabang sampai 44. Selama ini yang saya tahu wali 9. Ternyata 44. Namun banyak orang salah dalam menyikapi keberadaan makam orang soleh, bahkan berbuat syirik. Pertanyaan kami, bagaimana hukumnya menziarahi dan bertawassul dengan makam orang soleh tersebut, Pak Ustadz? Datanglah orang menelpon saya. Assalamualaikum Pak Ustadz Somad. Lamanya dis. Sabar. Oke, saya Iya, percepat. oke lah. Saya percepat. Sebentar. Kita bikin cepat 2 kali lipat ya. Anunya ya. Sebentar, kita percepat videonya. Ini cuma 1 menit. Lama. Sabar dong. Oke nih. Nih ya. Istri saya ada 2 soalnya. Dia nunggu di rumah. Waalaikumsalam. Bisa ceramah Maulid Nabi? Mohon maaf penuh. Yang 3 nih telepon. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya tetangga Ustaz Fadil Rahmi. Oh iya. Abang kelas saya itu namanya tawassul. Bertawassul dengan orang dekat. Begitu juga kita kepada Allah. Kita tidak bisa langsung, banyak silap, banyak dosa, banyak salah. Maka bertawassul. Ya Allah, aku bertawassul kepada Engkau dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku berdoa kepada Engkau dengan menyebut nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Aku bertawassul kepada Engkau dengan menyebut nama Syekh Bahakuddin An-Naqsabandi. Aku bertawassul kepada Engkau dengan menyebut nama Syekh Muhammad Wali. Aku bertawassul kepada Engkau dengan menyebut nama Syekh Kerum Kali. Aku menyebut nama Syekh Abdul Rauf As-Sikiri. Bukan kita meminta kepada kubur, bukan kita minta kepada orang. Tuh dengar, bukan minta sama kuburan, dis. Baik. Udah kamu Coba dengar itu, sekarang ya, dis. sekarang saya bukakan nih ayatnya. Saya bukakan ayatnya nih ya. Jikalau mereka menganiaya dirinya datang kepadamu lalu memohonkan ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun. Sekarang saya tanya, berarti wajib nggak datang kepada Muhammad? Wajib tidak. Datang seperti apa maksudnya ini? Ya udah Anda yang jelaskan. Coba jelaskan. Iya, oke. Jelaskan. Mereka, di sini kan Anda tadi baca mereka dan ada katamu. Anda sudah simpulkan tadi bahwa katamu merujuk kepada Nabi Muhammad. Oke, sepakat. Sedangkan diksi mereka di situ merujuk kepada siapa? Apa Orang-orang konteks yang ayat menganiaya tersebut? diri. Low battery. Please charge. Siapa yang menganiaya diri? Ya di situ orang-orang Konteksnya- yang menganiaya dirinya. Di situ konteksnya para sahabat Nabi. Oke, baik. Lalu setelah mereka menganiaya diri, mereka datang kepada Muhammad, betul? Betul, ketika mereka datang, ya Rasulullah, mintakan ampun kepada Allah. Nah, apakah Allah masih berlaku berkata, sampai sekarang? Berlaku ayat tersebut esensinya. Betul itu. Tetapi kita Makanya untuk saya datang kepada bilang Nabi Muhammad kalian seperti ini apa? ngomong sama Muhammad dalam sholat aja kalian bicara sama Muhammad, betul?
Pindah lagi. Loh. Seperti apa? Betul tidak? Ya, Kalian lanjut, dalam lanjut, sholat lanjut. bilang begini, Assalamualaikum ya ayuhan nabi. Betul tidak? Apa artinya? Salam Selamat- sejahtera, salam sejahtera kepadamu wahai nabi. Betul? Betul. Nah, ketika Anda Masalahnya bilang di begitu, mana? Anda ucapkan itu kepada siapa? Kepada Nabi. Salam. Kepada salam Muhammad. Berarti Anda maksudnya? ngomong sama Muhammad nggak? Enggak. Loh, gimana sih? Anda itu bicara sama Muhammad seolah-olah Muhammad itu Bukan ada di bicara. hadapanmu. Kita Assalamualaikum ya ayuhan nabi. dengarkan. Anda ngomong sama Muhammad langsung. Mana Enggak, sih? dengarkan. Kita itu sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Berarti Muhammad masih hidup nggak? Keselamatan. Sudah meninggal dunia. Sudah meninggal tapi Anda Kenapa? bicara kepada dia. Emang kenapa Ya kita mendoakan beliau? Dengarkan. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Anda bilang itu sama Muhammad, wahai Rasulullah, tapi Muhammad sudah meninggal. Salahnya di mana ketika kita Bukan mendoakan salahnya di baginda, mana. bersolawat itu apa salahnya? Ketika kami orang Kristen, Yesus kata kami di gereja, kalian lewat. Jangan berisik, orang Kristen lagi nyembah Yesus. Kami kan di gereja nih, panggil-panggil. Yesus, dengar dulu. Kami panggil-panggil Iya, Yesus oke. di gereja. Kami gitar-gitaran, pukul-pukul gendang. Menari-nari kami memanggil Yesus. Sementara kalian memukul gendang, menari-nari, memanggil-manggil Muhammad. Bukankah seperti itu yang Bedanya. kalian lakukan di tengah jalan, gelar tikar? Ya kan, pukul-pukul rebana, lalu bilang, Ya Rasulullah. Itu bersyair, bedakan, saudara. Kalian juga nyembah Muhammad. Tidak, saudara. Tidak, saudara. Bedanya begini. Kalau dengarkan, kami dengarkan orang saya. Kristen panggil-panggil Yesus, namanya lagi ibadah. Saya Lagi sekali nyembah lagi, Sir. Yesus. Sementara orang Islam panggil-panggil Muhammad, namanya bukan nyembah Muhammad, standar janda. Dengarkan saya, saudara ya. Berat, Saudara saudara, tidak berani saudara. mendengarkan penjelasan dari saya. Gimana? Terjadi intention yang berbeda. Saudara tidak berani mendengarkan penjelasan saya. Silakan. Ketika Nabi Muhammad, ketika umat Islam mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Itu dalam rangka mendoakan Muhammad, bukan meminta sesuatu kepada Muhammad. Bedakan, Oke. saudara. Oke. Kalau Berarti- orang Kristen berarti ini- melakukan Yesus, darah Oke. Yesus, Bapa di surga, Baik, berikan kami berarti fulus. ini- itu meminta, saudara. Oke. Bedakan. Oh jelas, kalau meminta kepada Yesus itu jelas karena Yesus memiliki kuasa. Ya kan? Orang buta datang kepadanya, aku mau supaya aku melihat. Lalu Yesus mencelikkan mata orang buta itu. Di dalam Al-Quran disebutkan Isa itu mencelikkan mata orang buta, betul? Menyembuhkan orang kena kusta, betul? Betul. Membangkitkan orang mati, betul? Betul. Bahkan dia menciptakan burung, betul? Dari yang tidak ada Betul. menjadi ada, betul? Wallahu alam dari yang tidak ada. Oh, makanya saya bilang karena Yesus memiliki kuasa, dia berkata, segala kuasa baik di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Makanya ketika Yesus memiliki kuasa untuk membangkitkan, menghidupkan orang mati, kenapa? Kenapa Logikanya- Muhammad tidak punya kuasa? Tetapi kalian malah nekat mengikuti dia. Kalian Nabi- nekat mengikuti orang yang ada dalam alam kubur. Seharusnya kita itu dipimpin oleh firman-Nya yang menjadi manusia, bukan dipimpin oleh mayat dalam kubur, saudara. Dengar lagi. Sudah selesai belum? Silakan. Saudara, ketika saudara tadi mengatakan telah diberikan, berarti kan ada yang memberikan toh. Oh jelas. Jelas. Iya. Kenapa saudara tidak menyembah yang memberikan itu? Nah ini. Begitu, saudara. Baik. Sekarang saya tanya Anda. Yang Anda maksud menyembah itu apakah begini-begini? Ya, Ini? termasuk. Nah, makanya saya bilang kami tidak begitu. Tidak begitu. Apa sih yang dimaksud dengan penyembahan di dalam iman kami? Ya, di dalam bahasa Ibrani-nya sebenarnya itu bukan menyembah, yang Anda maksud itu beribadah. Kenapa Anda tidak beribadah kepada Bapa di sorga saja? Kenapa Anda beribadah kepada Yesus? Makanya saya kasih tahu pengertian ibadah itu apa. Ibadah itu bahasa Ibrani-nya dari kata avodah. Apa itu avodah? Avodah itu merupakan melakukan pekerjaan yang disuruhkan kepadanya. Itu artinya, arti daripada avodah. Contohnya begini, ya. Bapa di surga memerintahkan, tolong kamu jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, kasihilah sama manusia. Nah itu ketika Anda lakukan, itulah yang disebut dengan avodah. Melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Menghambakan diri maksudnya. Dari kata abdi atau hamba. Di dalam Al-Quran itu katanya ibadah. Avodah bahasa Ibraninya.
penghambaan diri. Nah sekarang begini, bagaimana cara saya menghambakan diri kepada Bapa? Beribadah kepadanya. Caranya saya harus menghambakan diri kepada perkataannya, firmannya. Loh, Bagaimana cara saya patuh kepada Bapa di surga? Caranya patuh kepada firman-Nya. Seperti orang Islam juga lakukan. Bagaimana caranya taat kepada Allah? Harus mentaati firman-Nya. Itu cara taat kepada Allah, itu caranya taat kepada firman-Nya. Nah, cara taat kepada Bapa di surga itu taat kepada firman-Nya. Dan firman-Nya itu telah menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Namanya Yesus. Makanya peribadahan kepada Yesus, ketaatan kepada Yesus, itu adalah bentuk ketaatan kepada Bapa di sorga. Nah sekarang Yesus sudah naik ke sorga, diutus lagi yang namanya Roh Kudus, supaya tinggal di hati manusia. Nah ketaatan kepada Roh Kudus itu bentuk ketaatan kepada Bapa di sorga. Jadi Yesus dan Roh Kudus itu bukan Tuhan lain, bukan suatu otoritas lain. Jadi beribadah kepada Yesus atau Roh Kudus, atau ketaatan kepada Yesus dan kepada Roh Kudus, bukan ketaatan kepada ilah lain atau Allah lain. Nah, yang orang Islam lakukan justru sebaliknya. Orang Islam taat kepada Allah dengan cara taat kepada Muhammad. Nah, Ini makanya saya penjelasan bilang saudara. baik Allah dan Muhammad itu Allah lain, ilah penjelasan lain. saudara mengenai Begitu. penjelasan saudara dalam menyikapi Yesus itu berbeda dengan penjelasan yang selama ini saya dengarkan, saudara. Mungkin Makanya saudara ini Anda sempalan tanyanya mungkin. sama saya, Anda tanyanya Enggak, sama saya orang yang duga pernah saudara ini baca sempalan. Bible. Begitu. Bagaimana? Sempalan Kristen. Saya duga saudara ini sempalan dari Kristen begitu. Karena sangat jauh berbeda dengan Loh, apa yang saudara jelaskan. makanya Anda itu tanya sama orang yang baca Bible. Anda jangan tanya sama orang nggak baca Bible. Yang di dalam Bible itu dikatakan seperti itu. Yesus itu datang daripada Bapa di surga. Ya kan? Dia itu otoritas yang datang daripada Bapa di surga. Jadi penghambaan diri kepada Yesus itu penghambaan diri kepada Bapa. Makanya di dalam Bible itu nih, saya katakan. Nih ya, saya bacakan ayatnya nih. Biar Anda mengerti. Iya. Kita pakai ayat saudara-saudara ya nih. Sambil Anda bicara nggak apa-apa, sambil Anda bicara. Apa yang saya bicara nggak didengarkan? Lanjut aja, saya dengarkan dulu. Nih. Nih ya, saya bacakan ya nih. Ah. Bentar. Misalnya di dalam nih ya, Filipi 2 ayat yang ke-11. Nih, saya bacakan dari sebelum ayat yang ke-11 ya. Misalnya di ayat yang ke 10 nih. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi ketika semua menaklukkan diri kepada Yesus, itu adalah bentuk penaklukan diri kepada Bapa di surga. Makanya ketika semua orang mentaati firman Allah, artinya semua orang itu sedang mentaati Allah. Karena firmannya Allah itu adalah pengejawantahan daripada Allah itu. Makanya ketika Anda baca Al-Quran, Anda itu seolah-olah sedang membaca apa yang disuruh-suruhkan Allah. Ya kan? Ketika orang Muslim taat kepada firman Allah, bukankah itu sama dengan taat kepada Allah? Jadi ketika kami taat kepada firman yang datang sebagai manusia, sebenarnya kami telah taat kepada Bapa di surga. Jadi bukan ilah lain, jadi bukan Tuhan lain, tetapi Tuhan atau ilah atau otoritas yang datang daripada Bapa di surga. Kalau Anda nggak ngerti lagi, Anda terlalu. Saya berusaha untuk. Silakan. Oke, saya bicara ya. Silakan. Terima kasih. Jadi ketika saudara tadi menyimpulkan bahwa umat Kristen menyembah Yesus Kristus karena begini dan begitu dan merujuk terhadap kitab yang saudara baca tadi. Pertanyaan saya, mengapa nabi-nabi terdahulu tidak ada yang melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang Kristen sekarang? Baik, Yaitu terima kasih. menyembah, Mantap. dengarkan dulu, belum selesai saudara. Yaitu menyembah sosok dalam wujud manusia. Padahal di dalam perjanjian lama dikatakan bahwa Tuhan itu bukan manusia. Baik, saya lanjut. jawab ya. Saya jawab. Ya. Saya jawab. Nah, jadi apa bedanya Yesus dengan nabi-nabi lain? Apa bedanya Yesus dengan Musa, Yesaya dan lain sebagainya? Dengarkan.
Saya bacakan ayatnya lagi. Oh, ada. Kalau kita pakai ayatnya terus nih. Ya. Sabar ya teman-teman ya. Baik, saya bacakan ya. Yesus membuat perumpamaan tentang kebun anggur ya. Nih, saya bukakan di dalam Lukas pasal yang ke-20. Sekali-kali kita ngajarkan kekristenan ya. Kita mulai dari ayat yang ke-9. Nih, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seseorang membuka kebun anggur, kemudian ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Dan seterusnya, karena ini panjang saya persingkat aja. Selanjutnya ia menyuruh hamba yang ketiga, tetapi orang itu juga dilukai mereka, lalu dilemparkannya keluar kebun itu. Maka kata tuan kebun anggur itu maka kata tuan pemilik kebun anggur itu, apakah yang harus kuperbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kukasihi, tentu ia akan mereka segani. Jadi bedanya Yesus itu di mana saudara ya? Di mana biar saya konfirmasi. Itu saudara baca di mana tadi? Saya lupa. Di dalam Lukas pasal yang ke-20. Lukas. Saya kan berbicara perjanjian lama, saudara. Itu kan Lukas kan buatan perjanjian lama atau bukan tuh? Bukan kan, bukan perjanjian lama Lukas itu. Bukan. Pertanyaan Anda apa tadi? Apa bedanya Yesus dengan nabi-nabi yang lain itu? Perjanjian lama. Iya, saya kan berbicara mengenai perjanjian lama. Semestinya saudara mengambilkan rujukan dari perjanjian lama. Oke, baik. Baik. Begitu, yang anda pertanyakan di mana ada nabi-nabi yang taat kepada firman Tuhan, begitu? Bukan, saya mengatakan begini. Ketika saudara tadi menjelaskan Yesus Kristus diangkat sebagai Tuhan dengan rujukan berdasarkan kitab ini, ayat begini dan segini dan seterusnya. Saya bertanya, mengapa hal tersebut tidak diimplementasikan oleh nabi-nabi terdahulu di perjanjian lama? Begitu, saudara. Maksudnya? Aduh, seperti Musa dan seterusnya. Maksudnya Musa ngapain? Kenapa dia tidak menyembah sebagaimana yang disembah oleh Kristen? Yaitu sosok yang menyembah itu maksud Anda begini-begini? Ya pokoknya lengkaplah beribadah, menyembah. Makanya saya bilang, makanya ganti dulu bahasa-bahasa yang tidak tepat. Begini harusnya pertanyaannya. Di mana nabi-nabi terdahulu itu beriman kepada sosok sebagaimana yang disembah oleh Kristen. Karena waktu itu Yesus belum datang sebagai manusia. Nah, mengapa dia bisa jadi Tuhan di belakangan? Gitu. Oke, sekarang saya tanya, kenapa Muhammad bisa jadi nabi? Nabi-nabi terdahulu nggak ada yang anu Muhammad, kenapa? Ya karena dia nabi bukan Tuhan. Nah, makanya kita ini punya kendala besar mengenai sebuah pengertian kosakata. Di dalam Islam pengertian kosakata menyembah itu artinya begini. Makanya kalau itu seperti itu pengertian Anda, makanya kalian itu nggak boleh tidur. Ya sudah begini aja, saya rubah. Orang Islam itu nggak boleh tidur, nggak boleh. Mulai error lagi sudah. Sekarang saya tanya. Tujuan Allah menciptakan manusia untuk apa? Beribadah. Untuk beribadah. Kenapa orang Islam tidur? Kenapa? Tidur? Ya waktunya tidur lah. Makanya saya tanya, Anda diciptakan untuk beribadah, bukan untuk tidur. Betul? Waktunya tidur ya tidur. Nggak ada dikatakan untuk waktunya, nggak ada. Tujuan daripada Allah menciptakan manusia tiada lain dan tiada bukan hanyalah untuk beribadah. Nggak ada yang lain daripada itu, betul? Ada. Allah ciptakan malam untuk istirahat, Allah ciptakan siang untuk mencari nafkah. Oke, sekarang saya tanya. Ya, berarti bertentang untuk apa? Untuk ibadah. Untuk ibadah. Ibadah itu ngapain? Bukan kayak gini? Mengikut. Enggak juga sih, banyak. Enggak boleh. Ibadah itu gini. Saya ngikutin Anda sekarang. Enggak, ibadah harus begini. Kok gitu? Memang begitu. Tadi saya sudah jelaskan panjang lebar. Apa itu ibadah? Ibadah itu kata dasarnya dari kata abdu. Hamba. Abdi. Penghambaan diri. Jadi ibadah itu artinya penghambaan diri, bukan begini-begini. Itu kalian yang ngarang sendiri, gini. Nah, nggak ada dalam Al-Quran ibadah itu begini-begini, nggak ada. Terus jawaban dari pertanyaan apa relevansi jawaban dari pertanyaan saya? Memahami kata ibadah itu artinya pergi ke masjid. Kalau nggak pergi ke masjid namanya bukan ibadah, saudara. Makanya jangan kamu gunakan pemahaman orang-orang awam lalu dimasukkan ke dalam kitab, nggak boleh. Makanya ibadah itu maknanya apa dulu? Nggak boleh Anda persempit ibadah itu artinya pergi ke masjid.
atau begini-begini tangannya, begini-begini nggak boleh. Ibadah itu penghambaan diri. Nah, sekarang masalah muslim itu kan gini. Kenapa Anda tidak beribadah kepada Bapa di surga saja? Kenapa Anda beribadah kepada Yesus juga? Kenapa Anda beribadah kepada Roh Kudus? Karena ibadah di kepalamu itu nggak beres. Maksudnya ibadah itu apa dulu? Ibadah Berarti itu pertanyaan saya nggak bisa dijawab nih, Dis. diri, melakukan Berarti pertanyaan saya nggak bisa dijawab nih, Dis. Gitu loh. Berarti pertanyaan saya nggak bisa dijawab nih. Udah saya Pertanyaan jawab, masalahnya IQ Anda nggak sampai. Berat ini saudara. Berat, ini saudara-saudara. Berat ini saudara. Berarti nggak bisa Nah, jawab jadi ya? begitu Ajam. Jadi gini ya, Ajam ya. Sudahlah. Sebenarnya begini loh. Bagaimana sih cara seorang muslim itu beribadah kepada Allah? Bukankah dengan cara mentaati perintah-perintahnya? Betul? Iya betul. Iya. Bagaimana Kalau cara betul, saya betul kan? beribadah atau berbakti kepada Bapa di surga? Caranya melakukan perintahnya. Nah, salah satu perintah Bapa di surga itu adalah supaya kami mendengarkan, taat, patuh kepada anak yang diutusnya. Jadi ketika kami patuh, taat, tunduk kepada Yesus, itu artinya ibadah itu, ibadah itu. Taat, takluk, patuh, tunduk kepada Dia. Dan umat Perintah muslim untuk ibadahnya kepada Muhammad. Karena Perintah umat untuk muslim taat kepada taat, Yesus tunduk itu kepada kan ada di perjanjian lama atau di perjanjian baru pertanyaannya? di perjanjian lama dan perjanjian baru. Di mana perjanjian lama untuk taat kepada Yesus? Coba tunjukkan saya. Namanya bukan Yesus di situ. Aduh. Karena gimana nama itu? Yesus itu baru diberikan setelah Maria mengandung dan melahirkan. Baru di situ diberi nama Yesus. Sebelumnya Yesus itu adalah firman Tuhan. Makanya di dalam Yesus Bible adalah itu selalu firman firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepada Musa. Firman Tuhan datang kepada Berarti Elia. sebenarnya yang Firman disembah Tuhan- ini siapa? Yang dipertuhankan dan yang disembah dan yang diberikan peribadatan. Ini Masih firman atau tanya Tuhan? lagi yang dipertuhankan Wah, lagi. Allah, Dari awal Allah, sudah saya Allah. bilang, mempertuhan itu apa? Sudah Anda jawab, mempertuhan itu adalah melakukan kehendak-kehendaknya dan menjauhi larangannya. Itu mempertuhan. Lalu sekarang yang ditanya, lalu kita mempertuhan siapa nih? Ya mempertuhan Bapa di surga. Caranya gimana? Caranya dengan cara melakukan kehendak-kehendak dan keinginan-keinginan Roh Kudus itu. Keinginan Roh Makanya Kudus ya atau mempertuhan keinginan Roh Bapa? Kudus, ya mempertuhan Yesus, ya Keinginan mempertuhan Roh Bapa. Kudus atau keinginan Bapa? Maksudnya keinginan Roh Kudus atau keinginan Bapa? Siapa yang benar? Keinginan Roh Kudus itu adalah keinginan Bapa di surga. Berarti jawab pertanyaan saya belum ada jawabannya nih yang Oh, tadi. belum ada jawabannya gimana? Aduh. Yang tadi saudara. Sekarang Roh Kudus itu melakukan kehendak-kehendak Bapa di surga. Ia akan menginsyafkan manusia. Ia akan mengisapkan dunia ini dari dosa-dosa. Jadi keinginan Roh Kudus itu adalah keinginan Bapa di surga. Karena itu rohnya Bapa di surga. Roh Kudus, roh dari Tuhan. Itu ya. Lah Anda Baru mahamin dengar ya. gitu aja Anda nggak bisa-bisa Enggak, gimana? baru dengar. Ini penjelasan yang begini-gini baru dengar saya. Gitu. Loh, sekarang saya pertanyaan saya tanya, belum ada jawabannya nih. ketika Muslim patuh sama Muhammad, sama nggak itu sejatinya dengan patuh kepada Allah? Sama. Sama. Ketika saya tahluk, tunduk, patuh kepada Yesus, sejatinya itu saya tahluk, tunduk kepada Bapa di surga. Karena Yesus pengejawantahan dari Bapa di surga. Pertanyaannya kembali ini berarti gak dijawab-jawab nih. Di mana di perjanjian lama nabi-nabi terdahulu melakukan peribadatan, penyembahan, penuhanan sebagaimana dilakukan oleh Karena Kristen di pada dalam masa- otakmu peribadatan itu kayak begini. Aduh, mutar Makanya ke saya sini bilang nggak lagi. ada kok. Aduh, ini Di lengkap dalam loh saya bilang. Bible itu yang Hebat, dimaksud hebat. avodah, penghambaan diri itu adalah melakukan kehendak Bapa di sorga. Itu yang dimaksud dengan avodah, ibadah. Aduh, Sedangkan berat di dalam memang, agama berat, Islam ibadah berat. gini-gini ya kagak ada. Begitu terus sih, Bis. Pertanyaan saya loh sederhana sekali. Jawab. Siapa tahu saya tertarik dengan agamamu kan? Coba jawab. Di Gimana Anda mau dari tertarik orang Anda saja masih mengikuti mayat dalam kubur? Aduh, kenapa kamu keberatan? Lu Bis? masih Pasti mengikuti nggak lama mayat, lagi kamu makanya suruh saya turun. bilang setidak-tidaknya Anda pergi dulu dari ajaran-ajaran kuburan. Anda saja masih Astaga, mengikuti ajaran-ajaran kuburan. Saya nggak ikuti ajaran-ajaran kuburan. Sekarang saya Kuburan tanya mana Muhammad saya ada di ikuti, mana? Bis? Muhammad ada di alam barzakh. Di kuburan betul. Jasadnya di kuburan. Oke, di kuburan, dan Anda jadikan orang yang dikubur itu pemimpinmu. Kalau misalnya nih, belat-belit ini. dengar berat Siap, ini Anda memang. jadikan Ya. tidak orang yang dalam kubur itu pemimpinmu.
Dengarkan saya, dengarkan. Saya mengikuti jangan ajaran. ngeles, jawab dulu. Aduh. Apakah Anda menjadikan orang dalam kubur sebagai pemimpinmu? Berat ini, takut dia ini, Berat, saudara-saudara. Takut lagi, saudara ini. Hai. Sebentar lagi saya disuruh turun nih, takut dia ini. Sebentar lagi Terakhir, saya terakhir, disuruh- sebelum kita kasih kesempatan kepada teman-teman yang lain. Apa Terima saya kasih yang bilang, kasih ya, giftnya. ya. Terima kasih teman-teman Oke yang lah. kasih support. Saya izin turun lah kalau gitu Terakhir, ya. Saya menjelaskan baru saya jangan turun. lari. Terakhir. Jangan lari. Terakhir. Jangan lari. Saya menjelaskan baru turun. Jangan lari dulu, jangan lari dulu. Apakah Muhammad Berat pemimpinmu? ini, saudara. Muhammad itu adalah sayyidi saya, pimpinan saya, Muhammad itu pemimpinmu atau tidak? junjungan saya, Pemimpinmu pimpinan atau saya, tidak? junjungan saya Muhammad itu. Pemimpinmu? Junjungan saya di atas pemimpin, junjungan saya. Oke, di atas pemimpin. Apakah dia sudah mati? Junjungan. Beliau jasadnya sudah wafat. Oke, Ruhnya berarti berada kamu di alam menjadikan barzakh. orang mati sebagai pemimpin. Hah? Bagaimana? Kurang jelas. Udah berani bola. Aduh, orang-orang takut seperti Anda. Udah tidur. Hah. Kita itu menggunakan bahasa yang sangat sederhana. Kami orang Kristen, kami tidak mau dipimpin oleh mayat dalam kubur. Kami mau dipimpin oleh Tuhan dengan cara apa? Dengan cara Roh Kudus-Nya tinggal di hati kami. Ketika Roh Kudus tinggal di hati kami mengikuti kemauan Dia. Kami menjadikan Roh Kudus itu sebagai Tuhan di dalam hati kami. Ya, yang menjadi raja, menjadi kepala. Itu artinya kami sedang mentuhankan Bapa di sorga. Jadi mustahil seseorang itu menjadikan Bapa di sorga sebagai Tuhan tanpa menjadikan Roh Kudusnya sebagai Tuhannya, tanpa menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. Nah, masalahnya di otak kalian itu menjadikan Tuhan itu kayak apa? Karena di otak kalian itu yang dimaksud menjadikan Tuhan itu kayak begini-begini. Nah, itu namanya menjadikannya sebagai Tuhan. Kalau kami nggak begitu, gitu loh. Ketika Yesus, Roh Kudus, Bapa menjadi Tuhan, artinya Roh Kudus, Bapa dan Yesus itu memerintah hidupmu. Kamu melakukan kemauan-kemauan Bapa di sorga, kemauan-kemauan Yesus, kemauan-kemauan Roh Kudus. Itu maksudnya mempertuhan itu. Jadi Anda bohong menjadikan Bapa sebagai Tuhan tapi korupsi. Bohong menjadikan Bapa di sorga sebagai Tuhan tapi bersaksi dusta. Itu namanya bohong. Makanya saya sudah terus-menerus tiap hari mempertuhan tuh apa, Dul? Karena di kepalamu mempertuhan itu kayak begini-begini, itu namanya mempertuhan. Gitu loh. Nah, di dalam Bible kita itu wajib menjadikan Bapa di sorga itu sebagai Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain atau ilah lain atau Tuhan lain. Enggak boleh ada padamu sebuah otoritas lain. Gitu loh. Ilah itu artinya itu otoritas. Ya. Sebenarnya itu diambil dari kata el. Ya, sebenarnya bahasa orang-orang Timur Tengah itu el atau al itu sama itu. Seperti Baal atau el. Itu artinya itu suami. Tahu nggak pengertian suami itu apa di dalam dunia Timur Tengah? Suami itu kepala. Gitu loh. Jadi di dalam masyarakat atau kultur budaya Timur Tengah, suami itu merupakan kepala yang Nah, makanya di dalam Bible Tuhan itu diumpamakan sebagai suami dan orang Israel itu sebagai istrinya. Makanya orang Israel ini digambarkan sebagai seorang istri, sebagai perempuan yang dia itu tidak setia kepada suaminya. Nah, di dalam Bible sudah dipertegas lagi itu, bahwa Yesus itu sebagai mempelai laki-laki dan gereja atau jemaat itu sebagai mempelai perempuan. Itu maksudnya. Ketika Anda memahami Bible itu Anda tahu, oh, kepala kita, ya, suami kita ini ibaratkan sebuah pengantin laki perempuan, kepala kita atau suami kita itu adalah Yesus, seperti itu. Yang kepadanya kita harus menaklukkan diri kita supaya kita menjadi milik kepunyaannya. Begitu. Itu maksudnya. Gitu loh. Mempertuhan aja Anda nggak pernah tahu apa. Mempertuhan itu artinya begini, Bang. Itu maksudnya mempertuhan, sholat Saya bukakan Quran surat Al-Jatsiyah nomor 23. Tentang orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsu. Berarti mempertuhankan hawa nafsu berarti gini-gini. Oh, hawa nafsu gitu-gitu. Ya kagak.
Mempertuhan hawa nafsu artinya Anda menaklukkan diri Anda kepada hawa nafsu itu, sehingga Anda dimiliki oleh hawa nafsu itu, Anda dikuasai, dikendalikan oleh hawa nafsu itu. Itu maksudnya mempertuhan. Jadi ketika saya mempertuhan Yesus, saya mempertuhan Roh Kudus, itu sebenarnya saya mempertuhan Bapa di surga. Gitu loh. Cuman Anda nggak nyambung-nyambung sudah. Karena memang Anda sedang, tapi kalau ngomong nanti dibilang penista. Ini adalah diskusi yang menarik. Untuk itu mari kita bahas secara tuntas. Apakah mungkin ada bukti bahwa beberapa muslim sebenarnya menempatkan Muhammad di posisi yang lebih tinggi, lebih dari sekedar seorang nabi? Mari kita kupas sampai tuntas. Seperti yang kita ketahui, Islam mengajarkan konsep tauhid, yaitu keesahan Allah. Muslim secara resmi mengklaim bahwa mereka hanya menyembah satu Tuhan, yaitu Allah. Namun, ada beberapa indikasi menarik yang patut kita soroti. Saudara, dalam beberapa literatur Islam, ada ungkapan tertentu yang dapat menimbulkan pertanyaan besar. Kata Rob dalam bahasa Arab secara umum berarti Tuhan atau Tuan. Jadi, kata Rob berarti Tuhan atau Tuan. Dan dalam Islam, hanya Allah yang disebut sebagai Rob. Namun, menariknya, ada hadis dan doa tertentu di mana Muhammad ditempatkan dalam posisi yang hampir sejajar dengan Allah. Contoh pertama, syafaat Muhammad. Banyak muslim percaya bahwa Muhammad memiliki peran sebagai perantara yang bisa memberikan syafaat di hari kiamat. Ini menimbulkan pertanyaan, jika hanya Allah yang dapat mengampuni dosa, mengapa Muhammad memiliki peran ini? Kedua, salawat kepada Muhammad. Setiap muslim diwajibkan mengucapkan salawat kepada Muhammad setiap kali namanya disebut. Bahkan dalam doa mereka, ada permintaan kepada Allah agar meninggikan derajat Muhammad, sebagaimana Allah meninggikan Ibrahim. Ini mengindikasikan suatu penghormatan yang luar biasa tinggi. Yang ketiga, hadis-hadis tertentu. Dalam beberapa hadis, Muhammad disebut sebagai syahid atau tuan, manusia, dan bahkan memiliki otoritas di hari kiamat yang hampir menyerupai peran ketuhanan. Sebuah perbandingan dengan Yesus dalam kekristenan. Sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa hanya Yesus yang memiliki kuasa untuk memberikan syafaat karena Dia adalah Tuhan itu sendiri. Tercatat dalam 1 Timotius 2 ayat yang kelima. Yesus juga tidak hanya disebut sebagai Tuhan, tetapi sebagai Tuhan yang hidup di dalam Yohanes 20 ayat 28. Jadi, apakah Muslim secara tidak langsung menjadikan Muhammad sebagai Rob? Ini adalah pertanyaan yang harus direnungkan. Kita sebagai pengikut Kristus harus tetap berpegang pada kebenaran bahwa hanya Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, teman-teman Muslim juga sering berpikir bahwa jika seorang diutus berarti dia bukan Tuhan. Mereka membayangkan bahwa jika Yesus adalah Tuhan, maka dia tidak mungkin diutus oleh siapapun. Tapi apakah pemahaman ini benar? Mari kita lihat apa yang Alkitab ajarkan. Pertama, Yesus diutus tetapi dia tetap Tuhan. Di dalam Yohanes 20 ayat 21, Yesus berkata, "Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Pertanyaannya, apakah para murid yang diutus Yesus menjadi lebih rendah daripada manusia biasa? Tentu tidak. Dalam Yohanes 1 ayat 1 disebutkan juga bahwa Yesus adalah Firman yang adalah Allah, tetapi dalam Yohanes 1 ayat 14, Firman itu telah menjadi manusia. Artinya, pengutusan Yesus bukan berarti dia bukan Tuhan, tetapi karena dia datang untuk melakukan atau mengerjakan misi keselamatan. Kemudian, di dalam Filipi 2 ayat 6-7 dikatakan bahwa yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaranya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Artinya, Yesus sebagai Tuhan telah merendahkan dirinya untuk menjalankan misi penebusan. Memang banyak teman-teman Muslim yang menganggap Yesus sama dengan seorang nabi lain yang diutus, tapi mari kita lihat beberapa perbedaan penting. Pertama, Yesus bukan sekedar utusan, tetapi Tuhan yang turun sendiri.
Tercatat dalam Yohanes 8 ayat 58 bahwa Yesus berkata, "Sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Kata "aku telah ada" dalam bahasa Yunani adalah ego emi, yang sama dengan pernyataan Allah dalam Perjanjian Lama, Keluaran 3 ayat 14. Kemudian Yesus juga memiliki kuasa ilahi yang menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Dia mampu mengampuni dosa, sebagaimana dicatat di dalam Markus 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Dia mengendalikan alam, Markus 4 ayat 39. Dia menerima penyembahan, Matius 28 ayat 9, juga Yohanes 9 ayat 38. Dia akan menghakimi dunia, Matius 25 ayat 31 sampai 32. Tidak ada nabi lain yang memiliki kuasa seperti ini. Jadi Yesus bukan hanya sekadar utusan, tetapi dia adalah Tuhan yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Meskipun beberapa muslim juga bertanya, kalau Yesus Tuhan, lalu siapa yang mengutus dia? Jawabannya adalah dalam konsep Tritunggal. Pertama, Allah adalah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa mengutus Anak, sebagaimana dicatat dalam Yohanes 3 ayat 16, Anak dan Bapa mengutus Roh Kudus, tercatat dalam Yohanes 14 ayat 28. Ini berarti bahwa Yesus tidak lebih rendah daripada Bapa, tetapi menunjukkan bahwa ada perbedaan peran dalam Tritunggal. Kedua, Yesus juga memiliki kehendak yang satu dengan Bapa, sebagaimana dicatat dalam Yohanes 10 ayat 30, "Aku dan Bapa adalah satu." Yesus tidak diutus karena lebih rendah, tetapi karena dia menjalankan rencana keselamatan Allah. Jadi, apakah Yesus diutus? Iya, memang Yesus diutus. Tapi apakah berarti ini dia bukan Tuhan? Tidak tentunya. Sebaliknya, justru karena kasih-Nya yang besar, Tuhan sendiri turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Ini adalah bukti kasih Allah. Jika video ini memberkati kalian, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Salam murid Kristus.